Urgensi dan pentingnya dari computational thinking ini, yaitu pertama, kemampuan ini esensial di era digital, dikarenakan eh, beberapa penelitian memberikan pendapat bahwa kemampuan ini itu sangat dibutuhkan untuk berbagai macam bidang, terutama di perkembangan zaman sekarang yang penuh dengan teknologi dan era digital. Kemudian, computational thinking ini juga mampu membantu memecah masalah, terutama untuk konteks pendidikan matematika, jadi bisa membantu siswa dalam memecah masalah dari yang kompleks menjadi lebih kecil, sederhana. Dan computational thinking ini juga merupakan dasar dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya didukung dengan data lapangan yang menyatakan mengapa computational thinking ini menjadi masalah utama, yakni dari data PISA pada tahun 2018 dan 2022, Indonesia itu meraih peringkat ke-73 dari 78 negara di tahun 2018. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi di Indonesia ini masih sangat rendah, walaupun di tahun 2022 itu sudah ada peningkatan. Tapi tetap saja masih menjadi tantangan karena kemampuan ini rendah di Indonesia. Salah satu tantangannya ini terlihat dari untuk di bidang matematika itu salah satu materinya adalah materi fungsi eksponensial. Mengapa demikian? Karena materi ini pertama aplikasinya luas untuk berbagai bidang, terus sifatnya kompleks dan abstrak sehingga banyak siswa itu mengalami kesulitan saat melakukan memahami materi ini bahkan mengerjakan soal-soalnya. Kesulitan-kesulitannya ini beragam, seperti kesulitan menentukan pola, sulit untuk menghitung operasi eksponen. Jadi butuh strategi yang inovatif untuk mempelajari materi ini dalam pembelajaran di kelas. Lalu saya juga melakukan wawancara dan observasi ke sekolah penelitian sebelum pelaksana penelitian, jadi mengumpulkan data lapangan seperti wawancara ke beberapa guru matematika di sana untuk menanyakan terkait kemampuan matematika siswa di situ, dan juga terkait materi fungsi eksponen ini. Jadi berdasarkan pendapat para guru matematika itu siswa ini sulit memecah masalah yang sangat kompleks sifatnya. Kemudian kalau dihadapi dengan soal-soal yang narasinya itu sangat panjang, mereka lebih memilih menyerah daripada melanjutkan untuk mengerjakan. Kemudian metode belajar di sana itu masih konvensional yang memakai metode ceramah dan tidak mengintegrasikan teknologi sama sekali begitu. Jadi solusi pertama untuk penelitian ini itu pembelajaran berbasis pemecahan masalah matematis yang menggunakan langkah Polya. Mengapa demikian? Karena antara pilar computational thinking dengan langkah Polya ini memiliki kemiripan. Jadi kalau computational thinking ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau pemecahan masalah ini terdiri dari memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan strategi, dan memeriksa kembali. Keempat-empatnya itu eh, saling melengkapi dan berkaitan seperti itu. Kemudian pendapat para peneliti terdahulu juga menyatakan CT atau computational thinking ini bisa meningkatkan berbagai jenis kemampuan kognitif lainnya menurut Rahma tahun 2024. Meskipun PISA dan CT ini terintegrasi masih butuh beberapa intervensi yang intensif ini dari penelitian salah satu kakak tingkat. Lalu kemampuan CT untuk materi eksponen ini masih membutuhkan media yang tepat dari penelitian Kak Salwadila 2024. Karena membutuhkan media yang tepat dan mengintegrasikan teknologi, jadi dipilihlah GeoGebra sebagai solusi keduanya di sini. Karena GeoGebra ini efektif untuk implementasi CT, sudah terbukti dari penelitian dari Komar, Mulyono, dan Hafiza 2022. Terus dengan GeoGebra, siswa dapat melakukan eksplorasi terhadap grafik fungsi, sehingga untuk aspek indikator CT seperti pengenalan pola dan abstraksi itu lebih mudah untuk dipahami mereka dan berguna untuk verifikasi visual di bagian algoritmanya seperti itu. Jadi dengan masalah utamanya di computational thinking, maka solusi akhirnya itu mengintegrasikan pembelajaran pemecahan masalah ini dengan GeoGebra untuk materi fungsi eksponensial. Lalu gap penelitian yang saya temukan di sini itu pertama belum ada penelitian yang mengintegrasikan 4 jenis variabel ini seperti kemampuan CT, langkah Polya, materi fungsi eksponensial, dan penggunaan GeoGebra sekaligus. Beberapa penelitian yang ditemukan itu atau yang relevan hanya membahas 2 atau 3 diantaranya, seperti computational thinking dengan eksponen, kemampuan pemecahan masalah dengan CT, seperti itu. Lalu metode pembelajaran yang ada di sekolah tersebut karena masih menggunakan metode konvensional,
Kemudian tingkat abstraksi materi yang sangat tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama itu bagaimana kemampuan computational thinking siswa setelah pembelajaran ini diberikan. Lalu apa peran GeoGebra, bagaimana peran GeoGebra dalam mendukung kemampuan Siti ini. Seperti itu. Untuk kajian teori di bab 2, pertama untuk kemampuan computational thinking, pencetusnya yakni Jane Wing pada tahun 2006 menyatakan bahwa Siti ini proses berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah dengan mengadopsi prinsip-prinsip informatika. Ada 4 tahapan, yakni dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Lalu yang kedua, pembelajaran pemecahan masalah matematis. Di sini pembelajaran pemecahan masalah matematis itu berperan sebagai pendekatan pembelajaran di mana masalah jadi pusat utamanya seperti itu. Jadi model pembelajaran yang digunakan itu adalah problem based learning. Pendekatannya adalah pemecahan masalah matematis. Jadi strategi yang digunakan itu langkah pemecahan polya seperti itu. Lalu ini untuk sintaks pembelajaran berbasis pemecahan masalah matematisnya, mengaitkan antara langkah polya ini dengan fase-fase dari sintaks problem based learning. Seperti pertama, saat mengorientasi masalah itu sama seperti mengajak siswa untuk memahami masalahnya, seperti itu, dan seterusnya. Lalu, karena sebelumnya saya singgung bahwa Siti dan pemecah masalah ini memiliki kemiripan, jadi di sini ada bagian khusus membahas keterkaitan antara keduanya. Jadi untuk tahapan polya memahami masalah itu mirip dengan pilar Siti, yaitu dekomposisi. Jadi peran fungsional itu seperti memecah masalah yang sangat kompleks menjadi lebih kecil. Jadi data yang diketahui, data yang ditanya, dan apa yang jadi masalahnya seperti itu. Lalu di tahap merencanakan strategi di langkah polya itu mirip dengan kombinasi antara pilar computational thinking yakni pengenalan pola dan abstraksi. Lalu untuk menyusun strategi dan generalisasi atau maksudnya itu melaksanakan strategi itu mirip dengan algoritma. Dan yang terakhir, algoritma ini juga mirip dengan bagian terakhir tahapan polya, yaitu memeriksa kembali. Seperti itu. Beberapa peneliti terdahulu juga mengemukakan pendapatnya, seperti Yasmin dan Negara, bahwa kerangka berpikir logis di dalam Siti itu membantu siswa untuk mengorganisasi strategi penyelesaian secara lebih terstruktur. Integrasi Siti dalam pembelajaran juga memberikan dampak positif, tidak hanya pada hasil akhirnya, seperti itu. Penggunaan alat bantu seperti GeoGebra juga bisa memperkaya pembelajaran. Selanjutnya beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Di sini ada 7 yang saya temukan. Dengan fokus masing-masing itu hanya membahas 2 hingga 3 variabel saja yang ada yang sama dan ada yang berbeda. Seperti Niels Christian Hansen 2021 di sini membahas kemampuan Siti. Modelnya itu problem solving, tapi teknologi yang digunakan adalah MATLAB. Jadi gap penelitiannya ini teknologi yang digunakan berbeda seperti itu. Lalu untuk kerangka berpikir, dimulai dari pentingnya kemampuan computational thinking ini, lalu didukung dengan data bahwa kemampuan ini rendah di Indonesia, lalu ditemukan pula bahwa siswa sulit dalam memahami materi, jadi butuh strategi yang inovatif, dan juga butuh teknologi dalam pembelajarannya. Jadi dibuatlah strategi inovatif berupa integrasi pembelajaran pemecahan masalah matematis berbantuan GeoGebra di materi fungsi eksponensial tersebut dengan harapan untuk mendapatkan deskripsi dari kemampuan Siti tersebut. Selanjutnya untuk metode penelitian, jenis dan penelitiannya itu kualitatif deskriptif dengan fokusnya pada kemampuan computational thinking siswa. Subjek penelitiannya itu dalam satu kelas ada 33 orang dari siswa kelas 12 IPA 2 MAN 1 Banyuasin. Selanjutnya, sampel yang diambil itu hanya 5 orang dengan teknik purposive sampling, di mana syaratnya itu pertama siswanya sudah mempelajari materi fungsi eksponen dari dasarnya. Jadi karena materi fungsi eksponensial ini adalah materi di kelas 10 SMA, tapi subjek yang saya ambil itu subjek kelas 12. Dengan alasan karena mereka sudah memahami, sudah pernah mempelajari materi itu, jadi untuk mengulas materinya tidak lebih sulit, jadi tinggal bisa memfokuskan dalam mengukur kemampuan Siti mereka. Kemudian mereka siap diwawancarai dan
kemampuan mereka tersebar secara akademik dari tingkat tinggi hingga rendah. Untuk prosedur pelaksanaan di tahap persiapan tentu saja mempersiapkan proposal penelitian, instrumen-instrumen penelitian, lalu menghubungi pihak sekolah yang akan diteliti, melakukan validasi instrumen, dan melaksanakan penelitian. Untuk pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan pertama atau pra penelitiannya itu di sini siswa disiapkan untuk mempelajari GeoGebra secara langsung di kelas dan juga mempersiapkan dengan mengulas materi fungsi eksponen dari awal untuk mengingat-ingat kembali. Jadi saat masuk pembelajaran berikutnya tinggal lanjut. Kemudian di pertemuan pertama selanjutnya itu diadakan pertemuan pembelajaran pemecahan masalah matematis tadi berbantuan GeoGebra untuk submateri aplikasi fungsi eksponensial, fungsi pertumbuhan. Untuk pertemuan kedua itu fungsi peluruhan. Baru di pertemuan terakhirnya dilaksanakan tes dan wawancara sekaligus. Kemudian di teknik analisis datanya pertama mereduksi Vero, data. baik langsung hasil, Vero. Langsung hasil. Langsung hasil ya Bu, baik Ibu. Jadi untuk hasil dan pembahasan yang pertama, untuk pelaksanaan pembelajaran pemecahan masalah matematis. Di dua pertemuan ini hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran. Jadi kalau dilihat dari tabelnya itu seperti ada penurunan persentase, tapi dari temuan selama saya sebagai guru modelnya, jadi saat pertemuan pertama itu siswa ini masih beradaptasi dengan proses pembelajaran dari langkah awal hingga selesainya. Sedangkan untuk pertemuan kedua, karena pola proses pembelajarannya ini berulang, jadi siswa itu tanpa perlu diintervensi oleh guru, mereka sudah bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya untuk ke tahap apa. Karena materinya juga hanya berbeda di fungsi pertumbuhan untuk pertemuan pertama, yang selanjutnya di fungsi peluruhan, seperti itu. Jadi eh, observernya di sini melihat bahwa karena saya tidak melaksanakan beberapa kegiatan inti di pertemuan kedua, jadi dibuat lebih banyak tidak terlaksananya kegiatannya seperti itu. Tapi dengan temuan selama penelitian, saya tidak melakukan intervensi secara langsung karena hakikatnya sendiri dari PPL, apabila siswa sudah bisa melaksanakan pembelajaran tanpa diintervensi oleh guru, maka sudah bisa langsung ke student center learning seperti itu. Lalu selama observasi di sini, temuan itu siswa banyak mengalami kesulitan di bagian abstraksi dan juga algoritma. Sedangkan hal yang paling mudah dikuasai mereka itu dekomposisi masalah dan juga mengenal pola. Meskipun pengenalan pola ini lebih ke secara umumnya, misalnya mereka tahu kalau fungsi pertumbuhan itu naik, kalau fungsi peluruhan itu turun. Tapi mereka belum menguasai bagaimana uh, transisinya dari pengenalan pola ke abstraksi untuk menemukan rumusnya seperti itu. Lalu untuk kemampuan computational thinking siswa, dari 33 siswa tersebut terbagi jadi 3 kategori. Untuk kategori tinggi itu ada 3 orang, sedang 25 orang, dan rendah 5 orang. Di kategori tinggi semuanya mampu memenuhi semua indikator kemampuan Siti, mampu menjelaskan kembali juga proses penyelesaiannya saat diwawancarai. Untuk kategori sedang ini lebih banyak dominan menguasai dekomposisi masalah dan beberapa pengenalan pola seperti itu. Sedangkan kalau sudah masuk ke tahap abstraksi, mereka mulai terhambat. Dari 2 subjek yang diwawancarai itu salah satu dari mereka itu ada yang lancar untuk menjelaskan proses jawabannya, ada yang tidak lancar seperti itu. Untuk kategori rendah dari 5 orang ini, mereka hanya menguasai dekomposisi masalah saja. Sisanya eh, memilih menyerah untuk melanjutkan tahap berikutnya. Seperti itu. Bahkan hanya ada yang mampu menyelesaikan 1 butir soal dalam waktu yang sangat lama. Lalu mengenai peran GeoGebra dalam mendukung kemampuan siswa, di sini hasil observasi untuk pertemuan pertama dan kedua, dari 5 siswa yang diobservasi di pertemuan pertama itu hanya 3 orang yang menggunakan. Tapi untuk pertemuan kedua semuanya sudah menggunakan GeoGebra semua. Lalu ada kasus unik di mana dari kemampuan computational thinking siswa yang tadi tinggi ada 3 orang, kan 2 orang diwawancarai di sini. Salah satunya itu mendapatkan kemampuan Siti yang tinggi tanpa menggunakan GeoGebra saat melaksanakan tes. Seperti itu. Lalu berdasarkan wawancara, mengenai peran GeoGebra ini banyak siswa yang
setuju bahwa dengan GeoGebra mereka jadi lebih mudah untuk menggunakan membuat grafik ketimbang membuatnya secara manual seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk kemampuan Siti siswa ini terbagi ke 3 kategori, tinggi 3 orang, sedang 25 orang, dan rendah 5 orang, dengan indikator yang paling dikuasai itu dekomposisi masalah. Indikator yang jadi hambatan adalah pengenalan pola dan abstraksi. Kemudian untuk GeoGebra berperan sangat baik, di sini perannya lebih ke alat verifikasi siswa, jadi saat siswa sudah membuat grafik, mereka memverifikasi apakah grafiknya sudah benar atau belum, seperti itu. Dan mempermudah siswa dalam membuat grafik fungsi eksponensial. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Ibu Hafiza. Izin Ibu Hafiza, sudah selesai Ibu. Betul, karena terjadi untuk pimpinan. Ibu silakan yang masukan dan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat buat Heru atas seminar sidang akhir hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya sudah susun. Saya buka dulu ya. Untuk penelitian yang dilakukan, kelas yang dipilih ini kelas berapa? Kelas 12 Ibu. Nah, kalau saya cek pada bagian analisis kurikulum, di sini kan ada penulisan untuk elemen dari fungsi eksponensial itu apa? Elemen Iya. Apa elemennya? jabar. Ini ada CP, kemudian ada TP. TP-nya kamu susun sendiri atau kamu ambil dari sumber yang lain? Untuk TP-nya itu Heru ambil dari capaian pembelajarannya. Baru alur tujuan pembelajarannya itu dipecah dari tujuan pembelajarannya Ibu. Bukan. TP-nya kamu susun sendiri? Iya. Iya. Oke. Di sini kan fasenya fase E ya. Kenapa untuk sementara kalau dalam kurikulum Merdeka, materi fungsi eksponen termasuk ke dalam capaian yang berada di fase E dan dipelajari pada kelas 10 semester ganjil, itu di halaman 58. Nah, kemudian di sini pelaksanaannya kelas yang dipilih adalah kelas 12. Kenapa bisa seperti itu? Jadi di sini tujuan Heru memilih kenapa subjeknya ke kelas 12 daripada kelas 10 ya Bu. Jadi kan materinya memang ada di kelas 10. Lalu karena Heru ini lebih memilih melaksanakan pembelajaran dengan metode yang baru seperti itu. Jadi pilih subjek yang sudah mempelajari materi ini dengan tujuan karena mereka kan sudah belajar di kelas 10 materinya. Jadi pas saat kelas 12 itu mereka hanya perlu mengulas sedikit di awal mengenai materi dasarnya, lalu lanjut ke materi berikutnya itu tidak perlu banyak dijelaskan seperti itu, Bu. Jadi Heru tinggal mengisi bagian dekomposisi masalah seperti itu, lalu proses pemecahan masalah mereka itu lebih mudah seperti itu. Soalnya kalau dibandingkan dengan siswa yang kelas 10 saat itu baru mempelajari materinya saat penelitian kemarin, itu nanti akan memakan waktu prosesnya seperti itu, Ibu. Jadi lebih ke efisiensi waktu, kurang lebih seperti itu. Apakah boleh untuk penelitian dengan metode ini kualitatif ya, deskriptif Ya. kualitatif, kemudian yang dilihat itu pembelajarannya atau kualitas, bukan pembelajarannya, kualitas dari kemampuan computational thinking ya? Ya, Ibu. Kenapa siswa yang dipilih bukan siswa yang belum pernah belajar fungsi eksponen, sehingga ketika kamu memang
menggunakan PBL ini ya, PBL, kemudian fungsi eksponennya memang belum dipelajari, begitu bisa memang baru begitu siswanya lebih terukur karena kan belum pernah mempelajari dan kita bisa lihat CT-nya seperti apa sesudah pembelajaran yang kamu susun gitu. Baik, Ibu. Jadi pertama, kan Heru sudah melakukan wawancara langsung ke sekolah penelitian untuk mengambil data observasi awal seperti itu ya. Jadi saat wawancara ke guru-guru matematika di sana juga, mereka lebih menyarankan untuk ambil subjeknya ke siswa kelas 12 di sini. Karena kelas yang dipilih juga kelas yang memang mewakili kemampuan akademik yang lebih bagus. Sedangkan untuk memilih subjek kelas 10 di situ, guru-guru di sana lebih menyarankan untuk tidak mengambil subjek kelas 10. Seperti itu. Kalau untuk dari kondisi di sekolahnya. Lalu dari Heru sendiri, karena materi ini sifatnya abstrak juga kompleks, lebih baik ambil subjek yang sudah memahami dasarnya di kelas 10, jadi tinggal diulas di kelas 12-nya, lalu dilanjut dengan metode belajar yang baru seperti itu, Ibu. Karena kan pembelajaran mereka di sekolah sebelumnya itu hanya dengan metode ceramah, seperti itu. Ya, kalau saran itu kan bisa diterima, bisa tidak diterima. Awalnya saya pikir argumentasi kenapa kamu ambil kelas 12 itu karena materinya fungsi eksponen, kemudian fungsi eksponen itu sepemahaman saya ada di bagian terakhir. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu masuk polinom ya sekarang ya. Dia tidak masuk Juga. lagi di eksponen gitu. Nah, awalnya saya kira karena kerancuan kurikulumnya atau bisa jadi mungkin posisi materi itu yang tidak ada di semester ganjil. Tapi kalau argumentasinya adalah kamu ambil kelas 12 karena siswanya sudah pernah belajar itu sehingga dia diberikan pembelajaran yang baru yaitu PBL dengan menggunakan GeoGebra, pemahaman saya itu kurang tepat karena pembelajaran yang kamu lakukan ini metodenya itu kan kualitatif. Kemudian untuk melihat CT sesudah kamu melakukan treatment yaitu pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Walaupun dia tidak pure seperti kualitatif, ada apa namanya? Ada alat ukurnya yang jelas, kemudian angka-angkanya yang jelas, tapi mungkin itu bisa dipikirkan lagi gitu. Memang di sini tidak dijelaskan sih argumentasi tersebut, tapi ya tadi saya berusaha untuk mengisi blanknya itu. Nah, kenapa harus diambil kelas 12-nya? Kurang tepat sepertinya itu. Nanti coba dipikirkan kembali karena kita kan rumusan masalahnya ada dua tadi ya. Pertama kan untuk melihat Kemampuan CT-nya, CT-nya, peran GeoGebra-nya. peran GeoGebra. Nah, kalau untuk yang kedua mungkin boleh dilaksanakan seperti itu. Tapi untuk yang pertama kualitatif sementara pembelajarannya sudah pernah dilaksanakan, ya tadi agaknya kurang tepat begitu. Kemudian ini pada bagian bukan rubrik, penskoran dari CT. Nah, kalau saya perhatikan di sini ada perbedaan ketika kamu memberi bobot kepada pattern recognition dan juga Ya, algoritma ya. Kenapa bisa berbeda ketika memberikan skornya? Halaman berapa tadi ya? 58 atau? Coba saya buka lagi di catatan. Kenapa ada perbedaan ketika memberikan skor? Halaman 54, 53. ya Ibu. Di sini kan pedoman skor tes tertulisnya sudah kamu susun ya ini. Nah, Skor yang ini yang dekomposisi sama abstraksi itu kan 1, 2, 3. Dan kalau algoritma 0, 2, 4, 6 seperti itu kan. Pertama, alasannya kalau untuk bagian dekomposisi, abstraksi lalu pengetahuan pola, di sini itu apa ya?
begitu dituliskan sebenarnya langkahnya itu lebih ke apa ya namanya itu pendek gitu seperti itu. Misalnya di bagian dekomposisi masalah mereka hanya menuliskan apa saja yang diketahui, ditanya, lalu penyidik selesai. Lalu di bagian pengenalan pola, lanjut ke abstraksi itu mereka mulai menyentuh apa itu pola, pola yang lalu rumus yang bisa digunakan. Nah, sedangkan algoritma ini diberi skor lebih besar daripada tiga indikator lainnya. Karena algoritma mereka menyusun langkah dan lakukan penyelesaian menurut kesimpulan. Jadi skornya lebih dinaikkan dua kali karena itu lebih melihat ke proses siswa dalam mengerjakan secara matematis seperti itu, Bu. Oke, bagus juga idenya karena di penelitian JT itu memang untuk dekomposisi masalah, abstraksi, kemudian pengenalan pola bobotnya agak berbeda dengan algoritma atau algoritma. Tetapi kalau kamu memberi skornya seperti ini, artinya kan secara bobot yang bisa saya pahami, yang saya bisa simpulkan secara logis, algoritma itu dua kali indikator yang lain ya. Karena Ya, kan dia 6 kan, dua kali indikator yang lain. Nah itu juga agak sedikit butuh argumentasi logisnya. Kenapa ya kita bisa menghitung dia dua kali lipat itu, Ibu. iya Oh, dua kali lipat indikator yang lain. Nah itu mungkin saya ditambah argumentasinya. belum pernah rasanya kalau di penelitian S1 melihat pembagian skor untuk computational thinking seperti ini. Hmm? Sehingga kalaupun dibuat seperti ini karena memang pemahaman bahwa bobot CT-nya itu beda-beda ya, indikator CT-nya mungkin algoritma lebih berat, em, tapi apa tidak terlalu ini ya besar ya kalau misalkan dua kali dari perhitungan bobot yang lain gitu. Nah itu pertanyaannya juga. Di sini soal yang dipilih Ya, open-ended. Kenapa soal open-ended yang kita pilih untuk mengukur kemampuan computational thinking? pertama untuk soal tipe open-ended ini kan membuat siswa itu lebih banyak jawab soal, Ya, terus narasinya lebih panjang biasanya. Terus di bagian indikator City itu kan ada namanya abstraksi, di mana siswa itu harus memisahkan antara informasi penting dan tidak penting. Dengan soal seperti itu, jadi siswa harus membaca terlebih dahulu soal yang sangat panjang, lalu memilah apa saja informasi yang penting dan tidak pentingnya seperti itu, Ibu. Apakah menjawab? tapi Heru, kalau untuk membedakan mana yang penting dan tidak penting itu di bagian abstraksi ya. Hmm? Di bagian Ya, abstraksi ya abstraksi. kan tidak hanya soal open-ended yang ada tahapan abstraksinya, soal tidak open-ended, soal rutin juga ada proses ketika kita dari suatu soal yang tidak penting ya kita tidak pakai begitu di soal. Eh, Agak besar juga tanda tanyanya kenapa kita pakai soal open-ended untuk Hmm. kemampuan computational thinking gitu. Berarti ditambah argumentasinya kenapa alasannya seperti itu ya, Ibu, di dalam skripsinya nanti. Untuk Bidang. penelitian S1 sebenarnya tidak sedalam itu sih, tetapi mungkin karena Ibu lebih fokus ke kerangka berpikirnya atau Mm-mm. kerangka penelitiannya, sehingga pertanyaannya itu lebih Ah, ke computational thinking biasanya pakai soal jarang yang bisa saja sih non rutin, rutin atau open ended begitu. Soal-soal yang biasa itu ya memang soal computational thinking ya kan. Nah, ini ya. yang diambil adalah soal open ended. Artinya kan mungkin saya pikir ada alasan yang spesifik kenapa apa terkait dengan indikatornya, tapi kalau memang abstraksi tadi ada juga yang tidak yang pakai abstraksi kan bukan hanya soal open ended gitu. Nah, kemudian ini sampai di proses kategori kemampuan computational thinking. Nah, ini sumbernya dari mana? Kemudian kalau kamu perhatikan ada nggak tumpang tindih ketika kita menghitung antara sedang dengan rendah? Di bagian Halaman 55. di kategorinya itu ya, Ibu. Iya, yang mana? Jadi untuk kategori ini eh Enggak, ada kesalahan di tabel ini. Yang mana kira-kira yang oh keliru? iya, Yang mana?
Di bagian bawah sekali ya Bu, harusnya itu X bar dikurangi sigma yang bagian rendah seperti itu ya. Kebalik di Ya, simbolnya, harusnya, salah simbolnya. oke, harusnya itu dikurang ya. Ya Ibu. Kemudian ini Ibu juga bingung di bagian tabel 33 kenapa abstraksi dan pengenalan pola itu disamakan tabelnya. Halaman 33 ya Bu. 53. Tadi kan ada, setahu saya untuk computational thinking itu ada 4 indikator utamanya ya. Lalu pun ada juga yang 5 begitu. Ini dekomposisi masalah, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Kenapa abstraksi dan pengenalan pola itu kita jadikan satu bagian? Berarti kan bobotnya dijadikan sama ya, atau enggak? Ini nih, Bobotnya abstraksi nih, membaca tabel 53 ini. Ini kan halaman 53, tabel 33, pedoman penskoran tes tertulis. Kita buat skor, kemudian dekomposisi masalah, baru ada abstraksi dan pengenalan pola ya. Nah, itu bisa saya mengerti. Tetapi di abstraksi dan pengenalan pola, karena dia disamakan, apakah berarti dijadikan satu ya itu? Contohnya, ya skornya dijadikan satu, abstraksi dan pengenalan pola itu. oh, tidak Ibu. Kalau menghitungnya tetap masih dipisah sesuai indikator. Oke. Ini hanya disatukan karena sebenarnya dari antara pengenalan pola dan abstraksi itu saling apa ya namanya? Kalau siswa sudah masuk ke tahap pengenalan pola biasanya sudah sekaligus abstraksi. Makanya untuk formatnya itu langsung Heru jadikan satu seperti itu. Sedangkan untuk penilaiannya itu dibedakan berdasarkan indikator. Ya, saya cek di halaman 100 memang dekomposisi tetap ada, pattern recognition tetap ada, abstraksi tetap ada, kemudian ada algoritma. Tetapi mungkin penulisan ini, eh, apakah kamu jadi tidak sulit untuk membedakan mana yang abstraksi dan pengenalan pola? Karena seakan-akan kita kan menyusun skor itu diturunkan dari deskriptor ya. Pertama kita punya indikator CT, kemudian kita turunkan menjadi deskriptor. Dari deskriptor itu kita turunkan menjadi skor. Di sini skor yang ada itu adalah 0 sampai 3 ya untuk 3 indikator CT. Sementara yang untuk Algoritma 1 sampai 3 ini, 0 sampai 3 ini kan dia digabung. Saran saya sebaiknya dipisah. Kenapa? Karena deskriptornya sulit. Ini nanti kamu membedakan contoh di halaman 100. Gimana saya bisa membedakan dia pattern recognition atau dia abstraction begitu. Kalau pedoman penskorannya ini agak mirip, harusnya pedoman penskoran itu kita kaitkan dengan deskriptor yang sudah kita susun dari indikator kemampuan yang kita pilih begitu. baik Ibu, sarannya diterima. Jadi dipecah sudah ya Bu, maksudnya tabel antara abstraksi dan pengenalan pola itu supaya deskriptornya itu nggak langsung merangkum dua indikator itu, tapi Ya, biar bisa contoh lebih jelas. secara teknis ya, contoh teknis yang bisa saya pahami. Ibaratkan saya ingin mengoreksi soal nomor 1 di halaman 100. Kemudian saya sudah melakukan koreksi terhadap dekomposisi. Sekarang pattern recognition. Di sini kan siswa hanya dapat mengenali pola secara verbal, namun tidak mampu merumuskan ke dalam model matematika atau konsep umum. Rumus yang dituliskan salah atau tidak relevan. Berarti kan di sini ada kata kerja mengenali pola secara verbal, kemudian tidak mampu merumuskan ke dalam model matematika dan konsep umum gitu. Berarti pattern recognition sama abstraction itu kata deskriptornya mirip dong. Kemudian ini ya, contohnya di bagian yang merah ini, dia kan dari bagian B pola dan model matematika ya. Di sini kan pola yang agak tidak terbaca ini. Yang ditunjukkan kayaknya ini pada soal adalah PN sama dengan PO 1 ditambah 1 pangkat N. Ini pattern recognition-nya. Kemudian abstraksinya mirip juga model matematika yang digunakan, tapi ini yang digunakan ya memang digunakan. Ya kalau saya kembali ke merujuk ke sini mengenali pola secara verbal, kemudian namun tidak merumuskannya ke dalam model matematika, agak secara teknis itu enggak ya kalau kita berpikirnya sistematis CT untuk indikator abstraksi dan pengenalan pola kan beda begitu ya. Saya tahu mungkin maksud kamu buatnya lebih sederhana kan, kalau dia jawabannya tidak lengkap 2 begitu. Tetapi kalau mau dibuat seperti itu, buat ringkas aja. Ini kata kerjanya tuh terlalu spesifik. Kalau kamu mau buat dia lengkap begitu, 0 sampai 3 dan digabung. Baik Ibu. Kemudian ini untuk halaman berapa nih ya? Validasi yang sudah kamu tuliskan di halaman 63. Validasi ini
halaman 63 tabel 42 tabel hasil validasi instrumen penelitian. Kenapa komentarnya ini kebanyakan teknis, sementara untuk konstruk atau untuk konten dari soal ataupun LKPD yang kamu susun itu tidak terlalu banyak? Apa memang seperti ini? Yang dari guru apakah sama juga seperti itu? Ini maksudnya yang komentarnya lebih banyak ke tanda baca seperti itu ya, Bu? Lebih Iya, lebih ke tanda baca daripada konten. iya, Oh, iya. ya. Memang seperti itu ya? Oh, Ibu kira tuh kamu bedakan validasi instrumen itu kan sebenarnya ya kalau untuk penelitian S1 bisa saya pahami, tapi harusnya ada validasi konstruk, kemudian bahasa begitu, kemudian ahli begitu kan Oh, materi. Nah, ini kebanyakan PD. Jadi apakah mungkin memang kamu buat ini khusus satu tabel, enggak, tabel Ibu. yang lainnya ketinggalan atau memang seperti ini? Memang seperti itu. Oh, memang seperti itu. Yang dari guru mana? Di Yang bawah. Bapak Ya, Alfarizi betul. SPD ya? Oh, dari Bapak Alfarizi SPD. Oke, baik. Oke. Oh, sepertinya ada detail yang lupa Heru tambahkan, Bu. Sebetulnya ada juga penjelasan mengenai LKPD, tapi lupa Heru masukkan lebih ke mengarah apa ya? Kalau di sini kan memang ngarahnya ke EDD, tapi ada waktu itu Ibu Elsa komentar kalau memang menggunakan soalnya seperti ini, pastikan memang ada sumbernya seperti itu, tapi lupa Heru masuk ke dalam sini. Oke. Cukup Bu Helen? Iya, Bu. Ya, udah cukup ya Bu ya. Cukup waktunya. Iya. Terima kasih Bu Helen. Selanjutnya silakan Prof. Dimas untuk memberikan masukan. Ya. Iman itu jadi lagi itu ngekau ya. Karena Suli di Ambon itu paling Oke, giliran saya ya. Iya, Ibu. Ini saya nggak lihat wajah Hairudin ini gimana wajahnya ya. Bisa nggak Oh, saya iya, lihat Ibu. wajahnya ya? Oh, iya, Ibu. Oh, karena dia offline ya. Iya, Ibu. Heru ada di kampus Ogan. Oh, tidak bisa melalui Zoom, tidak bisa lihat dari Zoom ya. Ini Bu ada, Bu. Heru sudah hidupkan kamera. Oke, 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 oke. Apa? Bentar ya. Ya, selamat ya sudah sidang skripsi hari ini, Rudin. Kemampuan Siti ya pada Ya, Ibu. materi eksponensial. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Uji. Yang pertama analisis data tes. Oh ya, satu ini saya mau lihat dulu langsung saja ke pekerjaan siswa. Pekerjaan siswa, kamu buka contoh pekerjaan siswa satu, no, yang skornya 75. Oh, Yang skor jawaban 75. siswanya, Ibu ya. Hah? Jawaban siswanya ya, Ibu. Ya, yang lampiran pekerjaan siswa yang skornya 75. NH siapa nama itu? RNF. RNF ini ada di halaman 210. Baik, sebentar Ibu. Di halaman 210 ya Ibu ya.
210 naik lagi, naik lagi. Nah, ini. Iya, dibesar ke 210 ya. Ya ini. RNF ya Ya, siswanya. Ini skornya 75 ya? Benar, skornya 75. ya Ibu, setelah ditotal secara keseluruhan Ya, dari dihitung per indikator. artinya kemampuan komputasionalnya skornya 75 ya? Mm-mm. Ada gitu. Nah, coba saya lihat. Oh, gimana sampai dapat 75 ini? Misalnya informasi yang diketahui masalah limbah plastik. Kemudian bawaan lagi apa tuh? So, yang bawah itu apa tuh? Ini ya Bu. Coba, coba. Oh, Informasi yang diketahui solusinya enzim petase seperti itu. itu enggak ada skor itu ya? Itu skornya nggak harus Kenapa? tulis karena dia menulis informasinya terlalu apa ya namanya, beda apa ya istilahnya itu, cara dia menuliskan informasinya itu tidak sesuai pedoman jawaban yang Heru inginkan. Mestinya apa? Seperti itu, Ibu. Mestinya. Mestinya apa? Kalau untuk soal nomor 1 itu seharusnya diketahui eh, ada berapa jumlah pertumbuhannya seperti itu, terus Pak, berapa informasi jumlah yang enzimnya diketahui. seperti itu, Ibu. Bentar. Ya, Informasi yang diketahui itu. ya. Apa yang mestinya apa mestinya? Mestinya siswanya itu harus menjawab eh, seperti ini, Bu. Misalnya pola awalnya sebelum mengalami pertumbuhan itu 200 gram seperti itu, lalu persentase pertumbuhannya adalah demikian seperti itu. Nah, sekarang informasi yang diketahui ini digunakan enggak waktu dia menyelesaikan soal? Misalnya dia menyelesaikan soal, pola yang ditemukan, peningkatan 6%. Kemudian model matematika yang digunakan, betul dia. Padahal informasi yang diketahuinya salah. Ya, Nah, itu gimana itu? jadi Bu, ini kalau dari berdasarkan soal tesnya, dia menjawabnya seperti ini. Tapi saat Heru validasi lagi lewat wawancara dengan subjek RNF ini, dia bisa menjelaskan informasi yang diketahui versi wawancaranya itu yang lebih panjang daripada yang ia tuliskan di sini, Bu. Seperti itu. Jadi istilahnya itu kalau di soal tes karena dia sudah kemampuan akademiknya di kelas juga sangat tinggi, jadi dia menuliskan mana yang menurutnya sangat singkat saja seperti itu. Begitu Heru wawancara, Heru tanyakan memang informasi yang diketahui lebih detailnya itu apa, dia bisa menjawab seperti yang di soal nomor 2 misalnya seperti itu. Pola pertumbuhannya segini Kak, lalu berapa yang harus dihitung seperti itu Kak. Seperti itu. Nah, terus kesimpulan kamu terhadap siswa ini gimana? Jadi kalau merangkum antara jawaban soal tes dengan hasil wawancaranya, itu si siswa ini memang apa ya namanya tepat mendapatkan computational thinkingnya itu kemampuannya tinggi seperti itu. Coba lihat hasil penelitian kamu. Hasil Hasil penelitian kamu. Analisis data tes dan wawancaranya. subjek RNF tadi ya Bu ya. Ya, khusus RNF tadi. Nah ini. Tuh, ya. Masuk kategori tinggi kan? Terus Ya, ya terus. Kan sudah tes aja sudah. Terus saya mana wawancaranya? wawancara. Nah ini. Wawancaranya. Wawancara RNF. Terus mulai dari awal. Awal ya. Bukan, terakhir sekali terakhir. Kesimpulannya. Kesimpulan RNF. Nah, sudah. Mana enggak ada. Enggak ada kamu kawinkan antara soal tes dengan wawancara. Mana ininya? Seperti itu. Triangulasinya antara tes dan wawancara.
Baik, Ibu. Berarti harus ditambahkan argumentasi yang mengaitkan antara soal tes dan Ya, wawancara. karena kamu salah dalam membuat ininya langkah-langkahnya. Mestinya triangulasi data tuh setiap tes didampingi wawancara, setiap tes didampingi wawancara. Dan wawancaranya bukan sepanjang-panjang ini, Hairudin. Wawancaranya sepenggal yang diperlukan saja. Misalnya seperti kamu tadi. Coba, yang menyatakan dia bisa mana? Coba, no, yang menyatakan dia bisa. Nomor satu tadi. Nomor satu, saya pengen nomor satu. Nomor satu. Yang nomor satu bermasalah tadi. Nah, nomor satu bermasalah di tes. Kata kamu di wawancara dia bisa, mana buktinya? Oh, seperti itu, Ibu. Iya, iya, iya. Akhirnya paham maksudnya. Ternyata yang Ya Heru sekarang maksudkan di kamu sini dia tunjukkan. Enggak, saya minta ditunjukkan bahwa kata kamu di wawancara dia bisa, mana? di sini, Bu. Kamu pas ngerjain soal, apakah kamu bisa memecah informasi yang terdapat pada soal? Apa ini? Bukan, bukan. Tadi kan dia tidak bisa, yang saya tanyakan dia tidak bisa, dia kosong. Informasi yang diketahui itu kosong. Nah, ketika wawancara, kata kamu dia bisa. Nah, itu saya minta mana dia waktu wawancara dia bisa itu mana buktinya? Oh, tidak Heru cantumkan ke dalam sini, Bu, karena Nah, kelupaan. Berarti bukan salah. lupa, saya khawatir nggak ada itu. Itu bisa ke indikasinya ada itu wawancara seperti itu yang dikhawatirkan Oh, baik. ya. Belum lagi kalau saya kejar rekamannya ada nggak wawancara seperti itu. Nah, ya hati-hati ya karena ini prosesnya yang paling penting, bukan wawancara sebanyak ini yang kamu tayangkan semuanya nggak penting ini ya. Jadi misalnya RNF, kata kamu tadi hasilnya bagus. Ini tesnya dia tidak bisa, ternyata wawancara dia bisa. Ini buktinya. Sepenggal itu saja. Bukannya PRNF itu Oh, apa? Tidak penting bagi kami itu. Ya, baik, Ibu. semuanya diperbaiki ya, semuanya diperbaiki. Saya juga lupa, saya nggak waktu SMH saya nguji apa enggak. Enggak, Ibu. Pas sempro, Ibu Nah, nggak uji. makanya, jadi itu aja masalah. Terus lagi, ini kualitatif ya. Ya, Ibu. Coba lihat analis data coba lihat. Di Teknik analisis oh, data tes. Bab 3, teknik analisis data tes. mana? Teknik analisis data tes. Ini, Bu. Teknik analisisnya mana? Teknik analisis datanya. Ini analisis tekniknya. Terus. Ini pengumpulan. Terus. Nah, ini yang teknik analisis. Belum. Lagi. Nah, terus. Terus. Terus lagi. Nah, ini stop. Ini ya, Bu. Ada penskoran. Untuk apa penskoran? Penskoran yang pakai skor di atas ini ya, Bu. Yang tabelnya 0, 1, 2, 3 itu. Ya, ini untuk mengukur apa? Itu untuk yang memberi nilainya tadi, Bu. Jadi misalnya eh dari soal itu kan satu butir soalnya itu ada 3 pertanyaan. Nah, masing-masing 3 pertanyaan ini diberi skor Iya, sesuai stop. Sekarang kamu kualitatif. hmm, Makna dari kualitatif itu apa? mendeskripsikan. Oh, bukan cuma mendeskripsikan. Kualitatif itu zero angka dia. Baik, Kalau Ibu. ada seperti itu, enggak kualitatif lagi kamu. Zero angka lo kualitatif tuh. Ya, Ya, Ibu. udah lewat aja mata kuliah kualitatif. Siapa dosen ngajar kualitatif? Ibu sama Nah, makanya saya marah itu. Karena saya ngajar itu. Kamu enggak perhatikan. Ya, ya, Ibu. terus analis data tuh kalau kualitatif cuma satu aja, yang 4 langkah itu jangan diulang lagi. Observasi kamu ulang lagi, wawancara kamu ulang lagi, langkah-langkah yang sama. Cuma satu, jadi semuanya mau tes, wawancara, observasi menggunakan 4 langkah itu ya, 4 langkah analis data kualitatif itu harus diperhatikan betul. Banyak sekali ini kamu yang harus kamu perbaiki ya. Baik, Ibu. Kemudian ada observasi. Observasi untuk apa? Di sini untuk melihat aktivitas pembelajaran siswa terus keterlaksanaan pembelajaran, Ibu. Ya untuk apa? Melihat keterlaksanaan itu untuk apa? Ada nggak di rumusan masalah kamu?
Tidak ada. Nah, ngapa kamu cari? Ngapa kamu analisis kalau tidak ada? Akhirnya kamu bilang fokus ya, kamu sibuk observasi keterlaksanaan, observasi siswa bekerja, padahal tidak ada di rumusan masalah kamu. Sedangkan fokus penelitian kamu untuk kemampuan CT-nya, kamu agak keteter ya, kamu triangulasinya tidak kamu jalankan dengan bagus ya. Jadi kamu fokuskan saja dengan tujuan utama penelitian kamu ya, karena penelitian kamu sudah bagus, sudah analisis masing-masing sudah kamu buat, codingnya sudah ada di tes, wawancara sudah ada codingnya, tapi sayangnya triangulasinya tidak terlihat. Padahal itulah inti penelitian kualitatif. Saran saya observasi keterlaksanaan ini dibuang saja Oke, Ibu. ya, karena yang ngajar siapa? Saya, Ibu, selaku guru itu. Nah, masa kamu menilai diri kamu sendiri? Kan Nah, tidak ada menilai diri sendiri. Ya, tidak bisa, tidak boleh kita menilai diri kita sendiri terlaksanaan itu. Ya, itu saja, Bu Hafizah. Terima kasih. baik, Ibu. Saya sudah, Bu Hafizah. Sip. Prof. Dimas. Kemudian untuk PK2MB, PK2MB ini anggarannya ada 284 Apa, Ibu? 419, Prof. Sri. Anggarannya ada Halo, Ibu. 284. Silakan. Ya, Ya, kemarin silakan. sudah disampaikan. Baik, Ibu. Silakan dikelola. Dan terima kasih atas presentasi Ini di luar sidang. pengadaan baju kaos. Terima kasih kepada Ibu Ellen selaku dosen penguji dan Jadi untuk Ibu Hafizah selaku dosen pembimbing Heru. Heru tutup. Wassalamualaikum sewa-sewa acara, konsisten, tenda dan segala macamnya itu juga ada. Terus spanduk, perlengkapan dokumentasi serta konsumsi yang steak yang porsi terbesarnya. Ibu 220 Hafizah juta itu konsumsi. menguji Farid kan, Ibu? Buat Ibunya keluar.